Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan daripada pembelajaran kita season kelima Ad-Darsul Khamis. Langsung saja kita akan masuk kepada syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajib puasa. Idza tawaffarat hadhihi syurut wajib shaum. Ketika lima syarat ini terpenuhi, barulah seseorang itu diwajibkan puasa. Kalau salah satu di antaranya ini kurang, maka belum diwajibkan bagi dia untuk berpuasa, seperti itu. Bukan berarti tidak diwajibkan, bukan berarti tidak boleh puasa. Nanti sebagian ada yang boleh puasa, ada yang nggak boleh puasa. Tapi dalam syarat ini ketika terpenuhi, maka disitulah, ketika 5 syarat ini terpenuhi, maka disitulah orang tersebut sudah diwajibkan untuk berpuasa. Adapun syarat yang pertama al-Islam, yaitu syarat Islam, harus dalam keadaan Islam, Muslim. Maka seseorang yang kafir tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Beda lagi sama orang yang murtad, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Orang yang dalam keadaan Islam kemudian keluar daripada agama Islam, ya, maka memang dia tidak sah puasanya. Akan tetapi ketika dia masuk ke agama Islam lagi, maka wajib alaihil qadha, dia dibebankan wajib untuk mengodoi puasa yang telah dia tinggalkan selama dia murtad kalau dalam keadaan bulan Ramadan. Taghlidhun alaih, karena diberatkan bagi dia, au uqubatan alaih, atau sebagai uqubah, apa namanya ini, uqubatan lahu, apa hukuman bagi dia, ya, seperti itu. Yang kedua at-taklif, ay anyakuna balighan aqilan, harus sudah baligh dan juga dalam keadaan akil, dalam keadaan berakal, bukan dalam keadaan yang majnun atau yang gila. Sedangkan wa amma sabi fayajibu 'alal wali amrihi, sedangkan anak yang kecil itu boleh kita ajarkan mereka untuk berpuasa. Dan ketika mereka ini menginjak ke umur 7 tahun, maka seorang wali atau seorang orang tua itu hendaknya mengajari atau menyuruh mereka ayyamuruhu bis-shaum li sab'i sinina, ya, diajari, sudah disuruh puasa, ya, dengan berbagai metode. Temukan masing-masing bagaimana biar dari anak 7 tahun ini mereka sudah mulai berpuasa sampai nanti dewasa dia sudah terbiasa berpuasa. Takutnya nanti kalau nggak diajari atau nggak disuruh ketika umur 7 tahun, nunggu balik dulu, ya, disuruh puasa angel, nggak kuat karena belum terbiasa. Maka dari kecil harus sudah dibiasakan. Ya, tadi kalau sudah umur 7 tahun sudah, kan itu sudah agak dewasa, itu agak gede dikit, ya. Nah, itu disuruh untuk berpuasa dengan berbagai metode. Kemudian wayadribahu idza tarakahu li'ishri sinin, kalau sudah 10 tahun boleh untuk dipukul, ya, kalau ketika dia mampu, ya. Dan pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan atau dorbut, akan tetapi pukulan yang mendidik, ya, tidak ada unsur yang sampai memberikan luka-luka atau kasrul idham atau sampai membuat patah tulang dan sebagainya. Ini sangat-sangat berbahaya, nggak boleh seperti itu. Kemudian ada syarat syurut wujub ats-tsalis wa hiya al-itaqah, syarat wajib yang ketiga yaitu al-itaqah, ay al-qudrah, mampu, ya, mampu, bisa dia melakukan puasa. Berarti kebalikan daripada itu ketika dia adamul qudrah, ay adamul itaqah, ya, ketika dia tidak mampu, baik secara hissan, secara zahirnya dia sudah tidak mampu. Contohnya
Secara hisan contohnya fala yajibu ala syekh al-harim, yaitu orang yang sudah sepuh banget, ya sudah tua banget, kan ini tidak memungkinkan kita mewajibkan berpuasa. Nah, fisiknya sudah sepuh, ya maka itu sangat tidak mungkin. Nah, bagaimana kita masuk orang sudah sepuh banget yang 80 tahun atau 90 tahun kita memaksakan mereka untuk wajib berpuasa, kan itu tidak mungkin. Atau al-marad alladzi la yurja bur'uhu, ataupun dia dalam keadaan sakit yang dimana sakitnya itu sudah tidak dikemungkinkan untuk sembuh. Ya, sakitnya wis gak bisa mungkin sakitnya wis gak mungkin sembuh. Maka di sini juga tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini kalau secara hisan. Atau secara syar'an, ya secara syar'an seperti ketika dalam keadaan haid atau nifas. Secara syar'an orang yang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa, karena kemarin kita sudah bahas di antara syurutus sihah itu harus an-nago anil haid wan nifas, harus suci, harus bersih daripada haid dan nifas. Kemudian arsyaratur rabi as-sihah, dalam keadaan sehat, ya. Tadi yang pertama Islam, at-taklif, taklif yaitu baligh akil, kemudian al-itiqah mampu, al-qudrah, ar-rabi as-sihah dalam keadaan sehat, ya. Maka orang yang dalam keadaan sehat harus berpuasa. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak diwajibkan bagi orang yang sakit untuk berpuasa. Nah, ini menjadi pertanyaan, sakit apa sih yang boleh gak berpuasa, istilah kata seperti itu? Apa ya sakit hanya sekedar sakit gigi boleh gak berpuasa, atau ngeluh dan lain sebagainya? Enggak, ya. Sakit yang diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa yaitu sebenarnya sama dalam bab tayamum, yaitu sakit yang diperbolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Ketika sakitnya itu boleh untuk tayamum, ya maka di situ juga sakitnya dia, ya maka di situ juga dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lah sakit apa aja itu, ataupun detailnya itu bagaimana? Walladzi yukhafu minhul halak. Ya, yang pertama, kalau ketika ditakutkan, kalau dia memaksakan untuk berpuasa akan mati, akan hancur, ya. Wis lemes atau sakitnya benar-benar parah, masih maksain puasa. Kamu nih bagaimana, gak mau minum, gak mau makan, kok malah puasa? Nanti malah mati. Ya. Gak boleh seperti itu. Maka dia wajib untuk iftar ataupun yang mokel ataupun nggak puasa, seperti itu. Yang kedua, ta'akhurus syifa, ketika dia memaksakan puasa, ta'akhurus syifa, ini nggak sembuh-sembuh, ya sembuhnya makin lama. Yang ketiga, ziyadatul marad, yang ketiga ketika sakitnya bertambah. Kalau dia ini memaksakan berpuasa, sakitnya nggak malah sembuh, tambah lama sakit sembuhnya, ya maka hal-hal yang tersebut yang al-faqih yang telah disebutkan ini seharusnya belum diwajibkan ketika orang-orang tersebut untuk berpuasa. Yang saya sebutkan tadi, yang dari tadi awal itu, yang dari tadi awal itu, ya khaufu minhul halak, ta'akhurus syifa, au ziyadatul marad, ini semuanya yang dinamakan dengan mahdzurat tayammum, yaitu yang diperbolehkan untuk tayamum, yaitu ketika dia nggak bisa pakai air. Kalau memaksakan pakai air nanti malah dia mati, mungkin luka bakar dan sebagainya, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini masih ada perincian yang sangat panjang sekali. Kemudian syarat wajib yang kelima yaitu al-iqamah. Al-iqamah yaitu dalam keadaan mukim, di rumah, kalau bahasanya lagi di rumah, bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan lungo, ya, bepergian. Ya, fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan mubahan, yaitu kapan sih orang yang musafir boleh mokel atau boleh tidak berpuasa, yaitu ketika safarnya itu tawilan. Dikatakan tawil, panjang, jauh, itu kapan sih? Yaitu ketika melebihi kurang lebih 82 km, kurang lebih, ya, kurang lebih. Ya kalau bisa dilebihkan 83, 84 ihtiyatan, ataupun 82 sudah cukup. Jadi kalau seumpamanya
kita sekarang ini sudah modern. Kita mau pakai Google saja. Tujuan kita mau ke Jawa Tengah mungkin ya. Seumpamanya ke Brebes, kita ketik aja jalan menuju Brebes. Nanti di situ sudah timbul jaraknya. Oh, jaraknya sudah 230 km. Wah, ini berarti sudah boleh tidak berpuasa. Ini syarat yang pertama. Ya, safarnya harus tawil, jauh. Ya. Sekarang di Google sudah diketik kayak gitu sudah keluar. Jaraknya keluar, kemudian jarak tempuh juga keluar. Bahkan nanti kalau macet-macet itu kan ada di petanya itu merah, biru dan sebagainya. Kalau aman biru, kalau merah macet total, kalau masih kuning agak sedikit macet dikit atau jalan bergelombang dan lain sebagainya. Itu zaman sekarang sudah enak sekali, sudah bisa dicek. Itu syarat pertama, yaitu safaran tawilan mubahan dan diwenangkan atau mubah, bukan safar untuk maksiat dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan jauh ini tentang safar maksiat, Asian fi safar bis safar dan lain sebagainya, itu nanti agak sedikit panjang. Seperti itu. Dan yang terakhir, dia harus keluar ya dari desa dia sebelum subuh. Ya. Kalau dia keluarnya seumpamanya saya mau ke Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah manalah sana, atau Jawa Barat yang jauh, sudah jelas, sudah pasti jauhnya. Kalau saya ini keluarnya habis sholat subuh, maka saya tetap diwajibkan untuk berpuasa. Di syarat kedua sudah, yang ketiga ini ya. Maka kapan boleh dia nggak berpuasa setelah memenuhi dua syarat tadi? Syarat ketiga yaitu ketika dia sudah keluar dari desanya sebelum subuh. Jadi kalau seumpamanya dia bepergian dari jam 2 malam atau jam 12 malam atau habis isya jam 9, jam 7, jam 8, maka di situ dia sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti itu. Ada 3 syaratnya tadi ya. Ya. Wal afdal as-shaum lil musafir in lam yashukka alaihi. Tetap yang afdal, yang lebih utama, yang lebih mulia itu bagi seseorang musafir itu tetap dalam keadaan puasa kalau memang tidak bermasalah ya. Fa in syakka fal fitru afdal. Tapi kalau memang susah sekali, bermasalah, kalau dia nyupir ya, mungkin saking jauhnya, terus mobilnya mungkin nggak ada AC-nya, panas kentang-kentang ya, maka al fitru afdal, maka diperbolehkan ketika sudah terpenuhi 3 syarat tadi ya, ketika terpenuhi 3 syarat tersebut. Mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini. Ketika 5 syarat ini ya, syurutul wujub 5, Islam, at-taklif, al-itaqa, was-sihhah, kemudian wal iqamah, ini penuh, maka disitulah seseorang sudah diwajibkan, wajib dia untuk berpuasa. Faham? Kalau ada salah satu di antara ini bagaimana? Ya dilihat dulu. Kalau Islam ya nggak bisa. Ya. Kalau seumpamanya, pokoknya di antara 5 ini ya, kalau sudah terpenuhi maka di situ barulah diwajibkan. Ingat, barulah diwajibkan. Ya, diwajibkan untuk berpuasa. Mungkin ini saja pelajaran kita yang kelima. Semoga puasa kita selalu berjalan dengan lancar, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sedikit yang Al-Fakir sampaikan semoga bermanfaat, berkah. Adanallahu wa iyyakum, jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.